إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pemirsa Edmalji yang dirahmati Allah Ta'ala. Bertemu kembali kita di program Belajar Bahasa Arab bersama dari kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan masih di pembahasan Qawaidul Khabar, di pembahasan kaidah-kaidah memahami khabar. Kita masuk di pembahasan yang ketujuh, yaitu ta'addudul khabar. Ya, ta'addudul khabar. Apa itu ta'addudul khabar? Ta'addudul khabar adalah khabar yang lebih dari satu. Ta'addud itu artinya lebih dari satu. Maka di sini secara asal mubtada itu memiliki satu khabar saja. Contohnya misalnya al-ma'hadu jamilun. Ini secara asal. Al-ma'hadu jamilun. Al-ma'hadu dia mubtada, jamilun khobar. Al-ma'hadu ma'rifah, khobarnya nakirah jamilun. Ini secara asal sudah cukup, sudah sempurna. Mubtadanya satu, yaitu al-ma'hadu, khobarnya yaitu satu, jamilun. Tapi boleh dalam pembahasan khobarnya ini lebih dari satu, dengan syarat dia harus memiliki khobar yang memberikan kabar lain, bukan sebagai pelengkap, tapi memiliki atau memberikan faedah kabar yang lain. Misalnya al-ma'hadu jamilun, kemudian ada tambahan wasi'un dan juga murihun. Ya, misalnya al-ma'hadu jamilun, pesantren itu jamil, bagus, indah. Tapi si pembicara ingin memberikan kabar lain yang memberikan faedah yang lain. Bukan cuma jamil, yaitu wasi'un, luas. Pesantren itu indah, luas, murihun, nyaman. Maka di sini khobarnya ada lebih dari satu. Ini khobar pertama, ini khobar kedua, dan ini khobar ketiga. Maka inilah yang dinamakan ta'addudul khobar, yaitu khobar yang jumlahnya lebih dari satu. Dari mubtada yang cuma satu, dia bisa lebih dari satu atau dua atau tiga atau yang sesuai kita inginkan. Al-ma'hadu jamilun, wasi'un, murihun. Ya, misalnya lagi contoh yang lain disebutkan dalam kitab Ar-Rummanu hulwun. Nah, ini kalau kita artikan Ar-Rumman hulwun, delima itu manis. Tapi ada faedah lain. Si pembicara ingin memberikan faedah kabar yang lain selain delima itu manis, juga hamidun. Hamidun. Ya, asam. Ya, ar-rumanu hulwun hamidun. Ini tidak perlu ditambahi waw atof, tidak perlu kita tambahkan wa di sini. Ini juga tidak perlu waw, tidak perlu waw. Karena kalau ditambahkan waw, nanti dia i'rabnya posisinya bukan sebagai khobar, tapi dia sebagai tabi' dari isim sebelumnya, hanya mengikuti saja. Tapi kalau ini benar-benar khobar ke satu. Jadi al-ma'hadu jamilun, jamilun khobarun, yaitu khobarul awal marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Wasi'un khobar tsani marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Murihun khabar tsalits
marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Demikian juga ini ar-rumman ini mubtada, hulwun khabar 1, hamid khabar 2. Ya, karena hulwun hamid ini berbeda makna. Demikian juga antara jamil, wasi', murih ini berbeda makna. Jadi seolah-olah pembicara ingin memberikan kabar tentang mubtada itu dia memiliki keadaan atau kabar jamil, wasi' dan murih. Ya, demikian juga ar-rumman hulwun hamidun. Contoh yang lain misalnya al-hadiqatu, ya, al-hadiqatu ra'i'atun. Kalau kita hanya mengatakan al-hadiqatu ra'i'atun, kebun itu indah, menakjubkan, ra'i'. Tapi dia ingin memberikan faedah yang lain. Selain ra'i'ah juga musmiratun. Kabar dari mubtada ini selain dia ra'i'ah indah, khabar 1, khabar 2-nya yaitu ra'i'ah, khabar 2-nya yaitu musmirah, banyak buahnya, dan juga kabar yang ketiga yang ingin disampaikan wasi'atun. Ya, maka di sini khabar 3. Sekali lagi tidak perlu ditambahkan waw, wa karena ini maknanya akan berubah. Dalam arti dia posisinya bukan sebagai khobar lagi, tapi dia sebagai ma'tuf, isim yang mengikuti sebelumnya. Maka di sini kadang kita temui dalam kitab-kitab pembahasan atau pembahasan entah itu bahasa Arab atau kitab-kitab yang lainnya, kadang penulis ingin memberikan kabar yang kabarnya itu lebih dari satu, dan ini boleh dalam bahasa Arab. Namanya ini adalah ta'addudul khobar. Al-ma'hadu jamilun wasi'un murihun, ar-rummanu hulwun hamidun, al-hadiqatu ra'i'atun musmiratun wasi'atun. Khobarnya lebih dari satu. Ya, contohnya yang lain misalnya ya, Muhammadun ini mubtada'nya. Kita ingin memberikan kabar. Muhammad itu siapa dia? Muhammad adalah talibun. Ya, seorang penuntut ilmu. Tapi dia juga tajirun. Tapi dia juga sebagai tajir, pedagang. Ada faedah lain, dia juga sebagai tabibun. Ya, semuanya. Boleh kita tambahkan lagi misalnya muhandisun juga. Muhandisun. Ya, Muhammad adalah seorang penuntut ilmu, dia pedagang juga, dia dokter juga, dia juga teknisi. Ini bisa. Tergantung keinginan kita mau khobar 1, khobar 2, khobar 3 atau khobar 4 atau lebih dari itu. Ingat, dengan syarat khobarnya ini harus berbeda makna, bukan sebagai pelengkap seperti sifat mausuf. Kita lihat bedanya misalnya Muhammadun talibun mujtahidun. Ya, maka ini bukan khobar 2, meskipun lihat posisinya sama-sama marfu', sama-sama dhammah. Ini Muhammadun khobar, ya, mubtada. Kemudian ini khobar, ya, ini sifatnya, yaitu sifat. Ini bukan khobar 1, tapi dia memang khobar. Dan ini bukan khobar 2. Kenapa? Karena ini sebagai pelengkap, yang artinya Muhammad adalah talib, murid yang rajin. Beda dengan ini, Muhammad adalah talib, Muhammad adalah tajir, Muhammad adalah tabib, dan Muhammad adalah muhandis. Maka inilah pembahasan ta'addudul khobar, yang intinya adalah boleh kita meletakkan khobar lebih dari satu dari mubtada. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, atau lebih dari itu sesuai yang kita inginkan.
yang tujuannya adalah memperjelas keadaan dan memberikan faedah dari mubtada itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله